Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming bertekad mewujudkan swasembada pangan nasional. Ya, agar cepat terrealisasi, penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani ditingkatkan lebih dari 100%, dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Indonesia secara umum siap untuk mensukseskan program pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Belum genap 100 hari menjadi orang nomor 1 di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas. Melalui Asta Cita yang dicanangkan, Presiden ingin Indonesia kembali mengalami swasembada pangan nasional. Sejumlah terobosan pun dilakukan, salah satunya dengan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk para petani. Tidak tanggung-tanggung, jumlah pupuk subsidi yang disalurkan naik lebih dari 100%. Dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Regulasi juga dipangkas sehingga petani semakin dimudahkan untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun kemudahan itu ternyata tidak dirasakan oleh Jaja Sudirja, petani di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Walau lahannya hanya selemparan batu dari istana, pria yang sudah lebih dari 2 dekade menjadi petani ini tetap kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Pria berusia lebih setengah abad ini gagap mengikuti kemajuan teknologi, sehingga dia belum terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK yang merupakan syarat untuk menebus pupuk subsidi. Ironisnya, Jaja juga sulit bergabung dengan kelompok tani karena gabungan kelompok tani yang dihampiri hanya beranggotakan pemilik lahan berukuran besar dan orang-orang dekatnya. Beli pupuk yang itu Pak, yang bukan subsidi, soalnya kalau kartu pupuk subsidi itu harus ini Pak, harus punya kartu kita. Harus punya kartu tani. Itu, kalau kita kan nggak punya kartu tani. Kenapa nggak bikin kartu tani Pak? Lah sulit Pak, saya nggak tahu itu caranya bagaimana gitu. Untuk mengakalinya, Jaja dan kerabatnya harus memutar otak. Mereka berusaha menjadi petani mandiri dengan memanfaatkan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan dan sisa tanaman. Hanya sesekali saja membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal dari pupuk subsidi. Lah saya harapan banget, Pak, pupuk urea, pupuk buat nyemprot, tuh saya butuh. Saya beli sono saat kemarin kakek jadinya beli ketengan paling banyak 10 kilo. Kalau ada duit ntar beli, balik lagi beli 10 kilo gitu dikumpulin. Banyak ngedapet. Total padi oleh saya. Padi saya masih kuning sebelum pupuk. Pemerintah sebenarnya sudah memudahkan petani untuk menebus pupuk subsidi. Caranya cukup membawa KTP ke kios pupuk. Lalu, nanti petugas kios memindai KTP petani melalui aplikasi e-Pubers. Tahapan ini dilakukan agar transaksi, distribusi, dan alokasi pupuk subsidi tidak salah sasaran. Namun, ya itu tadi, petani yang ingin menebus pupuk subsidi harus terlebih dulu terdaftar di ERDKK. Petani seperti Pak Jaja dan Mak Sani juga tidak perlu khawatir, sebab stok pupuk subsidi untuk wilayah Jawa Barat, di mana Babelan berada di dalamnya, jauh dari kata cukup. Jadi petani sudah tidak perlu khawatir untuk persediaan stok. Jadi kami juga selain di bidang Indonesia 1, 2, 3, kami juga sudah menyiapkan bidang stok di bidang distributor maupun kios. Kita dijawabankan beberapa kabupaten ya. Ini ada sebagian dari bidang yang kita butuhkan untuk supply point wilayah Jawa Barat, khususnya Bekasi dan DKI Jakarta. Jumlah pupuk subsidi yang disalurkan pun cukup banyak, lebih dari 9,5 juta ton. Terdiri dari pupuk urea sekitar 4,6 juta ton, pupuk NPK 4,2 juta ton, pupuk organik 500 ribu ton, dan pupuk NPK untuk kakao 147 ribu ton. Peruntukan pupuk subsidi juga bukan hanya untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, tapi juga bisa untuk tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Bahkan juga untuk tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kakao, dan kopi. Soal pendata. Jadi hulunya itu yang paling menentukan. Jadi siapa yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu yang penting ya. Jadi apapun
perubahan tata kelolanya. Kalau datanya ini tidak dibenerin, pasti di ujung akhirnya ya di pucuknya itu akan muncul berbagai masalah seperti yang ada sekarang. Nah, agar tepat sasaran, sudah seharusnya pemerintah lebih masif lagi melakukan sosialisasi supaya pupuk subsidi yang didistribusikan benar-benar bisa dinikmati para petani. Saudara, persoalan pupuk subsidi sebenarnya bukan hanya masalah distribusi, tapi juga perlu sosialisasi masif dari pemerintah agar para petani ini bisa dengan mudah memperoleh pupuk subsidi. Kalau tidak, jangan harap swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ulpan Rahmat dan Sugeng Rianto melaporkan.